Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haikal David Adnan dengan NIM 120210175 dari kelas RC, Program Studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik yang dipelajari di mata kuliah Mekanika Tanah, yaitu yang pertama adalah menjelaskan proses pembentukan bumi dan patahan, yang kedua menyebutkan jenis peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi, ketiga menjelaskan pembentukan batuan, jenis batuan dan mineral yang terkandung, dan yang keempat yaitu menyebutkan proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu proses pembentukan bumi dan patahan. Pada proses pembentukan bumi terdapat beberapa teori, yaitu yang pertama adalah teori George Louis Leclerc, dikemukakan oleh Louis Leclerc dan Francis George, dan kemudian ada Comte de Buffon pada tahun 1788. Mereka mengemukakan bahwa dahulu terjadi tumbukan sebuah komet dan matahari yang kemudian menyebabkan sebagian massa dari matahari itu terpental ke area luar hingga terbentuk suatu planet. Yang kedua adalah teori Laplace, Francis Pierre Simon Marquis de Laplace pada tahun 1796, yang menyatakan bumi terbentuk dari gugusan gas panas yang berputar pada sumbunya, kemudian terbentuk cincin. Kemudian sebagian cincin ini terpental keluar dan terus berputar hingga mengalami pendinginan dan mengalami penggumpalan bola yang menjadi planet, termasuk planet bumi. Yang ketiga ada teori planetesimal hypothesis, dikemukakan oleh Forrest Ray Moulton dan T.C. Chamberlain. Mereka berpendapat matahari terdiri dari gas dengan massa besar, kemudian didekati oleh bintang yang melintas dengan kecepatan tinggi di area sekitar matahari. Pada saat bintang ini melintas dekat dengan matahari, sebagian massa gas matahari itu kemudian tertarik keluar akibat gravitasi dari bintang yang melintas itu, yang membuat massa gravitasi ini berputar akibat gravitasi sementara. Selanjutnya ada teori tidal, dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1918. Teori tidal ini menyatakan bahwa saat bintang melintas di dekat matahari, sebagian massanya kemudian akan tertarik keluar, hingga akhirnya membentuk cerutu. Bagian cerutu ini kemudian mengalami pendinginan dan membentuk planet Mars, Jupiter, Merkurius, Venus, termasuk juga bumi dalamnya. Kemudian ada Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian teori Weizsäcker, yaitu ahli astronomi asal Jerman, mengemukakan tata surya pada mulanya terdiri dari matahari yang dikelilingi kabut gas, yang kemudian sebagian massa kabut ini terdiri atas hidrogen dan helium. Kemudian unsur ringan ini menguap karena panas matahari yang lebih berat, kemudian tertinggal dan menggumpal, kemudian menarik unsur lainnya yang berevolusi membentuk berbagai planet. Selanjutnya ada teori Kuiper. Di teori Kuiper ini menyatakan bahwa mulanya terdapat sebuah nebula besar berbentuk piringan cakram. Pusat piringan ini merupakan proto matahari yang menjadi sangat panas. Sementara sebaliknya, protoplanet kemudian menjadi dingin dan mulai menguap serta menggumpal menjadi planet. Kemudian ada teori Whipple-Fredel, menerangkan pada mulanya tata surya terdiri atas kabut dan gas serta debu yang mengandung nitrogen, dengan sedikit kosmis yang berotasi membentuk piringan. Debu dan gas ini kemudian mengalami pemekatan massa hingga kemudian menggumpal menjadi padat, sementara kabutnya menguap hilang ke angkasa. Gumpalan yang saling bertabrakan ini akhirnya membentuk planet-planet. Dan yang selanjutnya adalah proses pembentukan patahan. Bisa dilihat di gambaran sebelah kiri ini, patahan terjadi saat tekanan di dalam bumi bekerja pada lapisan batuan yang tidak elastis atau keras, yang mengakibatkan kerak bumi retak kemudian patah. Dan di bagian patahan ini ada bagian yang turun disebut graben atau sleng, yang ini kemudian lapisan tanah yang terangkat disebut horst, yang ini yang lebih tinggi daripada graben, yang menghasilkan kenampakan sebuah plato atau dataran tinggi di atasnya akibat patahan yang terjadi. Selanjutnya adalah jenis peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi. Yang pertama ada jenis peta geologi, itu ada peta ikhtisar geologis, peta geologi sistematik, peta geologi permukaan, peta hidrogeologi, peta fotogeologi, peta isopeds,
Kemudian ada peta geologi tematik dan ada peta singkapan. Kegunaan peta geologi pada bidang konstruksi yaitu yang pertama adalah mendukung perencanaan pembangunan, kedua antisipasi bencana, ketiga untuk pembangunan nasional, keempat tata ruang, kelima transportasi dan komunikasi. Kemudian selanjutnya ada kegunaan sebagai peta struktur, dan yang terakhir ada untuk studi stereoskopik. Baik, selanjutnya adalah pembentukan batuan, jenis, dan mineral yang terkandung. Yang pertama kita bahas dulu pembentukan batuan. Pembentukan batuan itu pertama adalah diawali dengan magma yang keluar dari inti bumi melalui erupsi gunung berapi, yang keluar kemudian mengalami pendinginan atau kristalisasi di atas permukaan yang menghasilkan batuan beku. Kemudian batuan beku yang berada di permukaan bumi ini mengalami pelapukan, bisa dari hujan contohnya, sehingga partikel hasil pelapukan ini yang lebih kecil lagi, dari kikisan air hujan ini menghasilkan partikel yang lebih kecil lagi, yang kemudian mengalami sedimentasi atau pengendapan di area yang bisa dibilang sebuah cekungan gitu, dan menghasilkan batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen ini mengendap di bawah bumi di sini dengan keadaan tekanan tinggi, kemudian menghasilkan batuan metamorf yang perlahan mengangkat ke permukaan bumi. Dari sini keluar, terkikis, mengendap di sini menjadi batuan sedimen, dan karena tekanan tinggi menjadi batuan metamorf yang perlahan mengangkat ke atas bumi. Yang selanjutnya ada jenis batuan dan mineral yang terkandung. Dari ketiga gambar ini, dari yang paling kiri dulu yaitu batuan beku. Batuan beku ini merupakan batuan yang terbentuk dari pembekuan magma. Semakin dekat magma dengan permukaan bumi, maka semakin cepat proses pembekuannya. Kecepatan pembekuan magma akan mengontrol tekstur dan mineral pada batuan. Mineral yang terdapat pada batuan beku ini yaitu kuarsa, mika, feldspar, olivin, dan piroksen. Kemudian yang bagian tengah ini yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen ini berasal dari batuan yang telah terbentuk terlebih dahulu dan mengalami pelapukan atau erosi. Hasil dari pelapukan dan erosi dalam berbagai jenis material yaitu halus, kasar, berat, dan ringan bisa diangkut oleh air, udara, atau es yang selanjutnya mengendap di dalam cekungan sehingga membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen tersusun oleh mineral oksida besi, yaitu seperti hematit, magnetit, limonit, glaukonit, dan pirit. Kemudian ada batuan metamorf yang merupakan batuan yang terbentuk dari proses metamorfisme batuan sebelumnya karena perubahan temperatur dan tekanan yang terjadi pada keadaan padat. Mineral yang terkandung pada batuan ini yaitu mineral-mineral indeks termasuk silimanit, kianit, staurolit, andalusit, dan beberapa garnet. Yang selanjutnya yaitu proses pelapukan batuan. Di dalam proses pelapukan batuan ini ada 3 jenis pelapukan, yaitu pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi. Untuk pelapukan fisika sendiri yaitu merupakan proses pelapukan dari batuan yang diakibatkan oleh adanya faktor fisik pada batuan, seperti perubahan suhu udara, tekanan, dan juga kristalisasi garam. Kemudian selanjutnya adalah pelapukan kimia, merupakan proses pelapukan yang diakibatkan oleh perubahan struktur kimiawi batuan melalui reaksi tertentu. Yang ketiga yaitu pelapukan biologi. Pelapukan biologi ini dipengaruhi oleh organisme melalui aktivitas organisme di lingkungan batuan itu. Kemudian ada jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan. Yang pertama itu ada tanah grumusol, yaitu tanah yang terbentuk dari pelapukan batu kapur dan tufa vulkanik. Memiliki kandungan organik yang rendah sehingga tanah ini tidak cocok untuk ditanami tanaman. Yang kedua ada tanah latosol. Yang ini, tanah latosol terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Tanah latosol memiliki warna merah hingga kuning, teksturnya lempung, dan memiliki solum horizon. Yang ketiga ada tanah kapur yang terbentuk dari batuan kapur yang mengalami pelapukan dan tidak bisa ditanami oleh tanaman yang membutuhkan banyak air. Jadi di sini tanaman yang bisa tumbuh itu tanaman yang butuh sedikit air aja. Baik, selanjutnya adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini.
Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.